Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Haifah dari kelas Energi 2C. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai persamaan diferensial orde 1 menggunakan integral langsung. Video ini dibuat untuk memenuhi remedial dari mata kuliah matematika terapan. Pernah dengar kata persamaan diferensial dan langsung pusing? Tenang, hari ini kita bahas persamaan diferensial orde 1 dengan cara yang gampang banget dipahami. Persamaan diferensial itu sebenarnya sederhana. Dia adalah persamaan yang melibatkan fungsi dan turunannya. Misalnya, kalau kita punya fungsi y(x), maka persamaan diferensial menghubungkan y aksen, atau bahkan y2 aksen, dan seterusnya. Kenapa sih disebut orde 1? Disebut orde 1 karena turunan tertingginya adalah turunan pertama, yaitu y aksen, bukan turunan kedua atau ketiga. Biasanya, cara menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 dengan teknik seperti: pertama, pisahkan variabel, separation of variable, atau gunakan faktor integrasi kalau bentuknya mirip persamaan linear. Persamaan diferensial orde 1 itu ada beberapa macam. Misalnya, ada persamaan yang perlu dipisahkan variabelnya, ada juga yang bentuknya linear. Bahkan, ada yang perlu pakai teknik substitusi. Nah, di video ini, kita akan fokus ke yang paling sederhana dulu, yaitu persamaan diferensial orde 1 yang bisa diselesaikan dengan integral langsung. Apa sih maksudnya integral langsung? Maksudnya, bentuk persamaannya sudah seperti dy per dx sama dengan fx, sehingga kita tinggal mengintegrasikan kedua sisi langsung untuk mencari. Metode integral langsung ini sangat berguna jika persamaan diferensial kita bisa pisahkan variabelnya. Apa sih maksudnya? Jadi, kita akan coba pisahkan variabel y dan x di kedua sisi persamaan, sehingga kita bisa langsung mengintegralkan masing-masing sisinya. Gampang kan? Kali ini kita akan membahas kapan integral langsung bisa dipakai dan apa syarat-syaratnya. Tidak semua persamaan diferensial bisa langsung diintegralkan. Ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi. Syarat pertama, bentuk persamaan diferensialnya harus sederhana. Biasanya ditulis dalam bentuk eksplisit. Artinya, turunan fungsi sudah berdiri sendiri di satu sisi persamaan dan lainnya hanya fungsi dari variabel bebas atau dari fungsi itu sendiri. Lalu ada lagi nih syarat kedua. Apa ya? Nah, syarat kedua, fungsi yang akan kita integralkan harus kontinu di daerah yang sedang kita bahas. Kontinu itu maksudnya fungsi tersebut tidak putus, tidak loncat-loncat, dan tidak memiliki nilai tak terdefinisi di dalam rentang yang sedang kita kerjakan. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka hasil integral mungkin tidak valid di seluruh domain yang kita inginkan. Jadi, hati-hati juga, jangan asal integrasi ya. Kalau syarat-syarat tadi sudah kalian pahami, lalu kita lanjut yuk ke proses umum metode integral langsung. Langkahnya gampang. Pertama, kita isolasi turunan fungsi supaya berdiri sendiri. Setelah itu, kita integralkan kedua sisi persamaan. Ingat, ketika kita mengintegralkan, kita selalu tambahkan konstanta integrasi. Karena apa? Karena dalam dunia kalkulus, integral dari suatu fungsi bukan hanya satu solusi, tapi bisa bermacam-macam, tergantung nilai konstanta itu. Kalau misalnya dalam soal diberikan kondisi awal, misal fungsi pada titik tertentu bernilai sekian, kita bisa gunakan informasi itu untuk menentukan berapa nilai pasti dari konstanta integrasi tersebut loh. Tapi kalau tidak ada kondisi awal, maka solusi kita tetap dalam bentuk umum, lengkap dengan konstanta C-nya ya. Sebagai gambaran, bayangin kita punya turunan fungsi sama dengan fungsi sederhana dari variabel x. Misalnya, hanya melibatkan x berpangkat, atau fungsi trigonometri sederhana. Kalau sudah seperti itu,
Langsung saja kita integralkan sisi kanan, lalu kita dapatkan bentuk fungsinya. Atau mungkin turunan fungsi sama dengan fungsi dari Y sendiri. Dalam kasus itu kita bisa pisahkan variabel ini. Masih termasuk dalam ide integral langsung, lalu integralkan masing-masing sisinya deh. Selanjutnya kita akan ngomongin kelebihan dan kekurangan metode ini ya. Kelebihan metode integral langsung adalah cepat, simple, dan nggak butuh teknik manipulasi rumit seperti substitusi atau metode faktor integrasi. Tapi kekurangannya, metode ini hanya bisa dipakai di kasus-kasus tertentu saja. Kalau bentuk persamaan sudah kompleks, apalagi melibatkan dua variabel bercampur tanpa bisa dipisahkan, maka metode ini tidak cocok lagi, jadi harus pakai metode yang lain. Di situ kita harus pakai metode lain seperti metode pemisahan atau metode faktor integrasi dan juga metode linear loh. Jadi ada banyak metode lain selain metode integrasi langsung yang bisa dipakai jika kasusnya lebih kompleks lagi ya. Lanjut kita bahas kenapa integral langsung penting untuk dipahami ya. Nah, mungkin kamu bertanya, kenapa sih kita perlu belajar metode integral langsung? Kan nanti bisa pakai metode lain juga. Jawabannya sederhana. Metode ini adalah pondasi. Dengan memahami metode integral langsung, kamu akan lebih mudah memahami metode-metode lain yang lebih kompleks. Pada contoh 2, karena pada dasarnya hampir semua metode penyelesaian persamaan diferensial akan berujung pada proses integrasi. Jadi, kalau kamu sudah terbiasa melihat bentuk sederhana dan tahu bagaimana cara mengintegralkan dengan cepat dan tepat, kamu tidak akan terlalu kaget saat berhadapan dengan bentuk persamaan yang lebih rumit. Jadi, metode integral langsung juga sering keluar di soal-soal ujian atau ujian masuk perguruan tinggi. Bahkan dalam soal-soal Olimpiade Sains loh, kalau kalian tahu, biasanya soal seperti ini muncul sebagai pemanasan. Soal yang kalau kamu cepat tangkap bentuknya, kamu bisa langsung selesaikan dalam hitungan detik. Dan satu lagi, dalam dunia nyata, misalnya di bidang fisika, ekonomi, atau teknik, bahkan model-model matematis seringkali berawal dari bentuk sederhana. Contohnya, laju pertumbuhan populasi, peluruhan radioaktif, kecepatan aliran listrik. Semua itu bisa direpresentasikan dengan persamaan diferensial sederhana yang bisa diselesaikan langsung lewat integrasi. Jadi sekarang kalian udah tahu kan apa sih manfaatnya kita belajar metode integral langsung ini? Ada nih tips supaya makin paham. Nih, kalau kamu ingin makin paham dan cepat mengenali kapan metode integral langsung ini bisa digunakan, ada nih beberapa tipsnya loh. Pertama, biasakan baca bentuk persamaan dengan cermat. Jangan buru-buru langsung kerjakan. Lihat dulu apakah turunan sudah berdiri sendiri atau apakah fungsinya hanya dari satu variabel. Kedua, latih kepekaan kamu terhadap bentuk-bentuk umum fungsi. Misalnya, fungsi pangkat, eksponensial, trigonometri, dan logaritma. Kalau kamu udah familiar dengan integral dasar-dasar ini, kamu pasti bisa nyelesain soal lebih cepat tanpa harus bolak-balik buka tabel integral. Dan yang terakhir atau yang ketiga, jangan lupakan peran konstanta integrasi. Banyak banget orang yang sering lupa nulisnya. Padahal itu penting banget karena udah nyangkut seluruh keluarga solusi dari suatu persamaan diferensial. Gitu. Semoga setelah ini makin paham ya. Setelah banyaknya penjelasan tentang persamaan diferensial orde 1 menggunakan integrasi langsung, dan setelah beberapa pemaparan materi, semoga kamu paham. Dan untuk lebih paham lagi, ayo kita coba kerjain contoh soal ini ya. Karena aku punya beberapa contoh soal integral langsung yang gampang banget dan pastinya kamu bisa langsung kerjain dengan cepat. Pada contoh 1 diberikan soal dy per dx sama dengan 3x kuadrat minus 6x plus 5. Dan ini dapat diselesaikan dengan cara integral langsung yang sudah tadi aku paparkan materinya.
Di sini kita bisa selesai dengan mudah banget. Ini kan jadinya dy per dx itu harus sama dengan fx ya jawabannya. Jadi kita bisa integralkan dy per dx sama dengan integral 3x kuadrat minus 6x plus 5 dx. Nah, setelah itu integral dy per dx itu kan y, dan integral 3x kuadrat itu adalah x pangkat 3, sedangkan dari integral minus 6x itu adalah minus 3x, bisa kita tulis saja langsung minus 3x, dan integral 5 itu adalah 5x. Nah, plus c, harus ada konstanta c-nya karena ini integral ya teman-teman. Contoh 1 udah, dan itu mudah banget kan diselesain. Jadi aku mau lanjut ke contoh kedua. Diberikan soal 2 dy per dx sama dengan 6x kuadrat plus 7x sama dengan 8. Nah, ini masih bisa diselesaikan juga dengan integral langsung. Jadi ayo kita selesaikan ya. Di sini kita bisa selesaiin dengan integral langsung. Jadi 2 dy per dx sama dengan 8-nya dipindah ruaskan, terus plus 6x minus 7x karena dipindah ruaskan jadi minus ya 7-nya. Setelah itu kita integralkan nih. Jadi integral 2 dy per dx sama dengan integral buka kurung 8 plus 6x kuadrat minus 7x dx. Jangan lupa ya dikasih dx teman-teman. Lalu lanjut, setelah diintegralkan itu kan integral 2 dy per dx itu jadi 2y. Jadi kayak tadi integral dy per dx itu y. Jadi kalau integral 2 dy per dx itu ya jadi 2y. Lalu integral dari 8 itu kan 8x, dan integral dari 6x kuadrat itu sendiri adalah 2x pangkat 3. Sedangkan minus 7x ini kita bagikan 2, jadi minus 7 per 2x kuadrat plus c. Jangan lupa plus c ya. Lalu kita pindah ruaskan lagi 2-nya. Jadinya y, disisakan y sama dengan 4x. 2-nya itu dibagi ya, jadinya 4x plus x kuadrat minus 7 per 4 x kuadrat plus c. Nah, itu dia hasil akhir dari contoh soal yang kedua ya, yang bisa diselesaikan juga dengan integral langsung teman-teman. Nah, semoga dari 2 contoh soal itu kalian bisa lebih paham lagi ya. Untuk mungkin kalau mau lebih banyak lagi bisa cari-cari lagi di internet. Mungkin cukup sekian penjelasan dan juga contoh soal. Tadi kan kita nih udah belajar banyak ya tentang materi-materi integral langsung, persamaan diferensial orde 1. Nah, aku mau setelah apa yang kita pelajari nanti itu bisa diterapkan dan bisa dipahami. Jadi materi-materi yang sudah dijelaskan, mungkin dari syarat-syarat, penjelasan apa itu persamaan diferensial orde 1, persamaan diferensial orde 1 integral langsung itu apa, terus juga caranya bagaimana, terus juga gambarannya seperti apa, lalu keuntungan dan juga kelebihan dan kekurangannya sendiri itu apa, mungkin bisa kalian lebih pelajari lebih dalam lagi nanti. Dari aku sih cukup segitu aja video pembelajaran kali ini. Mungkin maaf banget kalau masih kurang jelas karena memang belum sepenuhnya juga paham banget tentang materi ini, tapi itu bisa aku paparin sedikit untuk kalian semua. Dan thank you for watching and bye bye. Terima kasih udah menonton, semoga paham. Dan cukup sekian video untuk remedial matematika terapan saya, semoga bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah closing, tapi closing lagi ini untuk tambahan. Jadi cuma mau ngomong, jangan lupa belajar matematika terapan lebih dalam lagi agar tidak remedial ya teman-teman. Karena remedial dengan 15 menit ini cukup wah sekali. Dan ya, ini mungkin setengah menit yapping
setengah menit Pink untuk closing. Ya, terima kasih Bu Marwa untuk remedial ya. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman.